Oke, Bung Rocky, dalam perbincangan sebelumnya udah mulai nyerempet-nyerempet soal Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kelihatannya seru karena memang paman Anwar sekarang sedang mengajukan, kemarin dia sudah menyatakan keberatan terhadap Soehartoyo, terpilih Soehartoyo sebagai ketua MK, dan sekarang dia melakukan langkah hukum lagi, manuver hukum lagi dengan mengajukan ke PT UN. Ini berkaitan pemberhentian dirinya, dan memang saya kira ke peristiwa kemarin dipecatnya Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memang mengubah konstelasi ya, Bung Rocky, di Mahkamah Konstitusi ya. Dan kalau tadinya udah bisa dikendalikan penuh Mahkamah Konstitusi, ya, secara umum 54 lah begitu ya. Tapi dengan tidak dibolehkannya Paman Anwar Usman ini menjadi pengadil dalam sengketa pilkada, pemilu dan pilpres, itu bisa berbahaya buat pemerintah. Dan ini kabarnya dari Denny Indrayana, dia mendengar kabar bahwa pemerintah sedang mengajukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, ini katanya pekan-pekan ini, Senin atau pekan depan itu akan dibahas di DPR, dan targetnya itu adalah menyingkirkan orang yang dianggap jadi penghalang. Salah satunya yang Anda sebut tadi, Saldi Isra. Kita bisa bayangkan kepanikan Pak Jokowi sebagai aktor politik ketika peralatan utamanya itu akhirnya tidak bisa lagi dia pakai, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu pasti Pak Ketua Mahkamah Konstitusi ini disuruh oleh Jokowi, saya bikin hipotesanya ya, supaya melakukan perlawanan tuh. Sebab kalau dia hilang sempurna, maka potensi Mahkamah Konstitusi diisi oleh orang-orang yang jujur dan adil, itu akan dipakai untuk menggugat hasil pemilu nanti. Kan kita bikin proyeksi begitu kan. Jadi sebetulnya fungsi terakhir Mahkamah Konstitusi, yaitu misalnya jadi penjaga hasil pemilu nanti, itu bisa berbahaya kalau Ketua Mahkamah Konstitusi misalnya Saldi Isra tuh, itu ngaco tuh. Bisa semua cawe-cawe Jokowi atau perencanaan kejahatan Presiden Jokowi. Saya sebut aja perencanaan kejahatan ya, bukan kejahatan, masih direncanakan di kepala karena ada algoritmanya tuh. Untuk memenangkan Gibran itu pasti diacak-acak oleh Saldi. Jadi Saldi pasti akan disingkirkan dulu supaya barang ini Mahkamah Konstitusi mulus untuk menerima kasus-kasus dan diputuskan tidak ada konflik di dalam hasil pemilu. Kan itu dasarnya kan. Padahal semua orang udah bersiap-siap untuk menerima fakta bahwa pemilu ini akan begitu banyak atau akan sepenuhnya bekerja dengan cara curang. Nah, kecurangan itu akan dilimpahkan pada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi masih dipimpin oleh Paman Anwar ini, tidak akan ada gunanya. Tetapi publik juga tahu bahwa Jokowi tetap akan mempergunakan Mahkamah Konstitusi ini untuk difinalkan nanti membenarkan kecurangan, misalnya kita sebut aja kecurangan yang dilaporkan sehingga Gibran tidak batal untuk jadi wakil presidennya Prabowo, atau pasangan Prabowo dan Gibran tidak dibatalkan karena ada data-data misalnya masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kan kenapa cuma Gibran dan Prabowo yang saya sebut? Ya karena cuma itu yang jadi sorotan publik. Jadi sebetulnya potensi kecurangan itu kita nggak tahu ada apa tidak, tetapi publik udah menduga dengan model semacam Mahkamah Konstitusi, maka perencanaan kecurangan udah dimulai itu. Itu intinya. Nah, supaya tidak curang, mesti ada orang jujur kayak Saldi Isra yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi, atau gengnya Saldi Isra kira-kira tuh, Soehartoyo segala macam tuh. Itu juga diprediksi oleh Jokowi akan berbahaya. Jadi Jokowi menghitung semua hal sehingga harus memuluskan sang putra mahkota itu untuk memimpin Indonesia. Ya, tetapi saya kira mungkin ini yang saya kira mesti kita cermati. Kalau kemarin-kemarin setiap kali perubahan atau revisi undang-undang itu kan selalu mulus di DPR ya, karena pada waktu itu memang partai pendukung pemerintah kan solid sekali, 81,9% di DPR. Tapi sekarang kan berubah petanya. Kalau dengan kalkulasi misalnya katakanlah ini kita sebut bahwa PDIP dan P3 itu juga jadi oposisi karena dia mendukung Ganjar dan Mahfud gitu. Kalau bergabung dengan koalisi pendukung Amin, ya mereka itu sudah menguasai di parlemen. Dan saya kira ini yang harus dikalkulasi ulang kalau kemudian Pak Jokowi ingin melakukan perubahan undang-undang itu. Ya, saya menghitung itu juga. Tetapi sekaligus saya menghitung keteguhan hati Ibu Mega untuk mengambil sikap berseberangan. Bahkan ketika misalnya Perpu untuk MK itu datang, lalu Jokowi sogok PDIP lagi, Ibu Mega bisa jadi murah hati lagi kan. Kan ini intinya kan.
Jadi sebetulnya dari sekarang Ibu Mega kasih aja sinyal bahwa kami tahu akan ada kecurangan, maka jangan main-main dengan usaha upaya untuk merevisi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kayak itu mesti diperdengarkan dari awal tuh. Jadi tetap ada potensi bahwa ambisi Jokowi itu akan terhalang. Tetapi itu baru normatifnya begitu. Nah, untuk membuktikan bahwa PDIP akan menghalangi seluruh aktivitas Jokowi untuk memuluskan Gibran, PDIP dari sekarang mesti bersuara tentang kritik kebijakan Jokowi kan, supaya publik tahu bahwa oke, kami masih bisa mengandalkan PDIP. Demikian juga Ganjar. Ganjar mestinya tiap hari lakukan aktivitas untuk mengevaluasi Jokowi. Itu udah bagus kemarin dia evaluasi Presiden Jokowi dan dikasih poin 5, tetapi masih dibela oleh Mahfud. Iya, poin 5 itu setelah MK misalnya. Oke, nggak ada soal. Ya. Justru dengan cara-cara semacam itu, kita lihat Pak Mahfud konsisten juga dong. Kalau begitu, Anda baru melihat kerusakan Jokowi itu setelah Jokowi memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Kalau gitu sebelumnya memang gak ada kerusakan. Nah, kalau berdebat dengan Mahfud dengan cara itu tuh. Yang jangan sampai Mahfud menganggap bahwa ini baru terjadi karena MK. Tidak. Sebelumnya juga panjang soal Undang-Undang KPK. Itu juga semacam pembusukan. Itu artinya poinnya bahkan 3 gitu kalau bagi Pak Mahfud itu. Bukan tadinya 8 sekarang tinggal 5 tuh. Begitu dong. Jadi kita mesti fair juga supaya Saudara Mahfud MD mentang-mentang Anda sekarang mesti siksa, lalu Anda siksa masih dalam upaya untuk menyelamatkan reputasi Anda. Padahal sebetulnya Anda udah ada di wilayah untuk mengkritiki Jokowi. Nggak usah malu atau nggak usah salah kalau mengatakan bahwa memang rejim itu kacau kok. Dan Anda sebetulnya yang ada di dalam kan, Pak Mahfud kan. Anda tahu bagaimana lalu lintas money laundering, tapi Anda nggak mau bertindak karena Anda menganggap masih memproteksi Jokowi itu dan keluarganya. Karena ini sekarang sebetulnya orang menuntut supaya Mahfud MD betul-betul jujur, Anda wakil presiden untuk perubahan atau wakil presiden yang disusupkan Jokowi untuk mencegah perubahan, gitu. Yes, oke. Nah, tapi kan begini ya, dengan peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan kemudian kalau nanti juga akan ada revisi itu betul terbukti, sebenarnya kan kita jadi apa ya? Ini jadi dapat semacam peta yang jelas bahwa kecurangan itu memang sudah direncanakan dari A sampai Z gitu kan. Kita bisa menyebutnya apa yang terjadi di konstitusi ini kan ujungnya ya, Bung Rocky, yang dijaga ujungnya Ya. begitu ya. Tapi pastikan rezim yang berkuasa ini juga memastikan bahwa kalau bisa jangan sampai ke ujung, gitu ya. Jangan jadi dimulai dari hulu dulu, dari baru hilirnya nanti tidak perlu ada terjadi karena itu saya kira bagian dari upaya misalnya satu putaran itu bagian dari itu. Ya benar, itu intinya kan. Jadi semakin efisien, semakin susah kita menggugat kecurangan kan. Karena itu bikin efisien kan. Jadi Mahkamah Konstitusi juga akan diefisienkan dengan membatalkan atau menyingkirkan mereka yang punya kesempatan untuk mempersoalkan hasil pemilu misalnya itu. Jadi gengnya Saldi ini pasti akan digusur. Jadi kita mesti lihat bagaimana Jokowi berpikir secara sangat oportunistik gitu. Dia tidak mungkin memberi kesempatan ada satu peristiwa atau satu momen di mana orang masih punya maksud buruk atau maksud baik mesti ditutup tuh. Jadi Jokowi nggak mau ambil risiko seolah-olah menduga jangan-jangan Saldi punya maksud baik, jangan-jangan Saldi punya maksud buruk. Jadi daripada dia menduga-duga, ya dihilangkan aja si Saldi kan. Karena Saldi bagi Jokowi ya bisa juga dia saya kendalikan, tapi satu waktu mungkin dia berbalik pada oposisi. Jadi Jokowi nggak mau ambil risiko ya. Jadi dalam semua hal Jokowi tidak ingin ambil risiko. Jokowi ingin seluruh perencanaan dia itu sempurna matang. Nah di situ kesulitannya. Karena dalam regimentasi kita tahu bahwa seorang tiran itu dia mengendalikan sendiri dan akhirnya dia tidak tahu bahwa kendali dia itu sebetulnya udah lepas dari awal tuh. Lain kalau ini sistem, bahkan Orde Baru yang punya sistem, ada Ali Murtopo, ada apa namanya Golkar yang dikendalikan, ABRI dikendalikan, ada Harmoko, ada macam-macam, toh bolong juga tuh. Pak Harto berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara sistemik, nggak bisa juga. Apalagi Jokowi yang one man show itu berantakan kan. Atau dalam pengertian majalah Tempo, bukan Jokowi sendiri, tetapi keluarga dia doang yang berpolitik itu, mengatur-ngatur tuh. Jadi pasti akan banyak keretakan tuh. Dan saya mulai lihat bagaimana mungkin Golkar pertamanya akan memberi semacam sinyal negatif pada cewek-cewek Jokowi pas ke MK tuh. Terutama untuk mengendalikan kembali MK, lalu diikuti oleh Demokrat. Saya lihat poster-poster tetap Demokrat menganggap oke, kami bersama Prabowo, nggak ada potret Gibran di situ kan. Jadi sebetulnya kita tahu bagaimana pikiran Pak SBY itu. Ya Prabowo oke, tetapi Gibran tidak tuh. Jadi kelihatannya itu. Dan ini satu waktu akan menjadi kasus baru tuh.
tuh. Banyak partai yang akan bilang, oke, kami pro pada Prabowo. Gibran, no. Jadi Prabowo yes, Gibran no. Itu kesilutan juga nanti. Walaupun Prabowo tetap bilang bahwa Gibran penting. Tapi lama-lama Pak Prabowo sadar juga bahwa memang publik menghendaki Prabowo, bukan adanya Gibran. Gibran jadi liability di situ tuh. Ya, ya. Jadi menurut Anda Pak Jokowi itu nggak sesakti atau seperkasa itu gitu ya, Bung Rocky. Ada tanda-tanda bahwa semua juga akan berantakan begitu. Sekarang aja udah kacau tuh kalau saya lihat bahasa tubuh Pak Jokowi, iya tuh kemarin mulai memuji-muji HMI misalnya kan, tapi kita di Pak Kongres HMI Pekanbaru, tapi kita tahu bahwa ini mahasiswa HMI juga punya taktik dan strategis yang canggih gitu. Jadi di depan Jokowi ya mungkin manggut-manggut, tapi senior-senior mereka kan tahu ada di Golkar, ada di Demokrat, kan HMI ini ada di mana-mana tuh, dan itu artinya Jokowi tidak mungkin menghomogenkan HMI itu dasarnya. Walaupun pidato Jokowi ya udah menganggap bahwa dia ada di situ di kongres itu diundang. Ya ini pragmatis juga kongres HMI itu kan. Jadi demikian juga organisasi yang lain. Abdesi misalnya Jokowi pasti akan bilang Abdesi di tangan saya. Oh iya, tapi coba bicara dengan Abdesi di Karanganyar misalnya, itu lain lagi mereka tuh. Ya, Abdesi di Indonesia Timur lain lagi cara berpikirnya kan. ya, Mereka ya. datang ke Jakarta ya karena diundang, dan tentu sekedar untuk ya melepaskan ketegangan sambil belanja-belanja di Jakarta tuh. Tapi Ya. mengatur secara sentralistik nggak bisa. Karena ini cuma Jokowi dan 2-3 orang. Mungkin Jokowi, Bahlil, dan siapalah yang ngatur-ngatur itu kan. Itu intinya tuh. Dan kalau Abdesi di Jogja dipastikan nggak akan berani karena Gubernur Jogja Sri Sultan sudah memastikan kalau sampai terlibat dukungan-dukungan akan ditindak. Ada aturannya kata Ya, Sri Sultan. ya itu yang kita anggap bahwa local leader ini juga berpengaruh. Nah, Abdesi kan main ini kan kepala-kepala desa yang pragmatis, oke dikirim ke Jakarta iya, tapi balik ke daerah lain lagi pikirannya kan. Ketemu dengan Anies beda, ketemu dengan Prabowo beda, ketemu dengan Ganjar beda pikirannya tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah, Jokowi tidak punya semacam kemampuan itu. Satu-satunya mungkin bisa diandalkan adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mampu melakukan pemetaan lalu secara sistematis mulai membagi tugas. Nah, sekarang Jokowi lakukan tugasnya sendiri bersama keluarganya di Solo tuh. Ya, 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 ya. Oke. Tetapi saya kira kalau dengan tesis Anda tadi, kita penting dong mengingatkan para pendukung Pak Jokowi jangan total football, jangan all out buat Pak Jokowi. Siapkan skoci juga, karena kalau tiba-tiba situasinya berantakan, ini berbahaya kalau skocinya nggak disiapkan gitu ya. Untuk buat sementara skocinya adalah Pak Prabowo, dan Hmm. Jokowi menganggap bahwa ada skoci penyelamat Pak Prabowo atau Gerindra, tapi saya tidak bisa pastikan bahwa koalisi Prabowo itu sepenuh hati itu mau menyelamatkan Jokowi. Itu sore aja ya, karena kita tahu watak Erlangga juga ngintip di pinggir tikungan. Pak SBY dari awal udah kasih sinyal tuh bahwa Yusril Isra Mahendra itu bagaimanapun walaupun dia masih salam-salaman dengan Gibran di depan publik, tetapi saya tahu jalan pikirannya kan, macam-macam orang di situ tuh. Dan Pak Prabowo sendiri justru mungkin melihat ada second opinion dengan begitu masifnya orang menghujat Gibran kan, itu intinya kan. Walaupun Pak Prabowo tetap mengaku udah semuanya bisa diberesin iya, tetapi pengalaman politik Pak Prabowo juga tidak bisa diabaikan bahwa dia punya simpanan strategi, saya kira begitu tuh. Jadi kita di FNN hanya menguraikan, dan publik silahkan memilih jalan sendiri Oke, baik. untuk berpendapat. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Semakin berantakan, semakin Yes, asik, gitu ya. ya itu tesis kita, semakin berantakan semakin bagus. Baik, makasih. Oke.